Mari kita awali bismillah dengan membaca bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Melanjutkan kajian kita mengenai ridho dan segala macam yang berhubungan atau berkaitan dengan ridho. Maka salah satu ridho itulah ridho kepada takdir, kepada ketetapan dan keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malam hari ini kelanjutannya adalah didasarkan kepada firman Allah Ta'ala surat yang ke-45, surat Al-Jasiyah ayat ke-29. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hada kitabuna yantiqu 'alaikum bil haqq. Inna kunna nastansikhu ma kuntum ta'malun. Fa ammal ladzina amanu wa 'amilus shalihat fayudkhiluhum rabbuhum fi rahmatih. Dzalika huwal fawzul mubin. Wa ammal ladzina kafaru afalam takun ayati tutla 'alaikum fastakbartum wa kuntum qauman muslimin. Sampai di sini. Hada kitabun. Hada inilah kitabuna, kitab catatan kami, yantiqu 'alaikum, yantiqu yang menuturkan 'alaikum terhadap kamu, bil haq dengan benar. Inna sesungguhnya kami, kunna adalah kami telah nastansikhu, telah menyuruh mencatat kembali ma kuntum ta'malun, apa yang kamu lakukan. Fa ammal ladzina amanu, maka adapun orang-orang yang beriman dan beramal saleh, fa yudkhiluhum rabbuhum fi rahmatih, maka yudkhil akan memasukkan mereka itu, Rabb mereka, ke dalam rahmatnya. Itulah dia al-fawzul mubin, kemenangan yang sangat nyata. Wa ammal ladzina kafaru, dan adapun orang-orang yang kafir, afalam takun ayati tutla 'alaikum, maka dikatakan kepada mereka yang kafir itu, afalam takun, bukankah ayat-ayatku telah dibacakan kepada kamu, fastakbartum, maka lalu kamu menyombongkan diri untuk menerima ayat-ayatku itu, wa kuntum adalah kamu kaum yang mujrimin, kaum yang berdosa besar dan tenggelam dalam berbagai macam perbuatan-perbuatan yang menunjukkan kebangkangan. Bapak dan Ibu yang berhadir, salah satu ridho adalah ridho kepada takdir. Itu
menerima apa saja yang Allah tetapkan, yang Allah putuskan. Karena tidak satupun ketetapan keputusan Allah itu yang tidak baik, sebagaimana yang telah kita jelaskan panjang lebar dalam pertemuan yang telah lalu. Maha sucilah Allah daripada berbuat yang tidak baik, dan maha sucilah Allah dari melakukan sesuatu tidak ada maksud, tidak ada tujuan, apalagi hanya sekedar untuk main-main. Itu adalah perbuatan yang sia-sia. Inilah yang dituju dengan firman Allah, Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka. Rabbana, wahai Rabb kami, ma khalaqta, tidaklah engkau ciptakan hadza, ini semua batil, dalam keadaan sia-sia, tanpa maksud, tanpa tujuan. Subhanaka, maha suci engkau, dalam artian maha sempurna engkau, dan engkau itu terjauh dan sangat jauh daripada berbuat sesuatu tanpa maksud, tanpa tujuan. Maha suci pula engkau daripada berbuat sesuatu ini kalau tidak ada hikmah dan rahasia. Subhanaka, faqina adzabannar. Maka oleh sebab itu, atas kesalahpahaman kami, kekeliruan kami terhadap kebijakan-Mu ya Allah, pelihara kami daripada azab. Itu kira-kira inti Rabbana ma khalaqta hadza batila. Termasuk ke dalamnya ketetapan, keputusan, kebijakan. Inilah yang kita sebut dalam tempo hari tentang takdir. Keimanan kepada takdir, di mana takdir itu termasuk rukun iman yang 6. Ada mempunyai tingkatan atau rukun. Yang pertama namanya adalah itu mengimani, meyakini, mempercayai tentang ilmu Allah. Satu. Yang kedua tentang adanya kitabah, penulisan. Yang ketiga tentang masyiah, kehendak dan keinginan Allah. Yang keempat tentang khalq, penciptaan. 4. Jadi keimanan kepada takdir itu mempunyai 4 rukun. Mengimani ilmu Allah, kemudian tentang adanya kitabah, penulisan, lalu tentang masyiah, kehendak dan keinginan Allah, dan yang keempat tentang khalq, penciptaan. Yang pertama tentang Allah Subhanahu wa ta'ala Maha mengetahui apa yang ada di alam semesta organ raya, baik sebelum, sedang, dan akan. Ilmu Allah itu mencakup, menjangkau, meliputi segala sesuatu yang ada di alam semesta, alam jagat raya. Maka segala sesuatunya, baik sebelum, sedang, dan akan terjadinya sesuatu, ilmu Allah sudah ada di situ. Ilmu kita baru ada setelah ada dan terjadi sesuatu. Kalau ilmu Allah ada sesuatu itu lahir karena ilmunya Allah. Tidak ada sesuatu dan ada sesuatu itu karena ilmu Allah. Dulu ilmu ini daripada ada sesuatu. Kalau kita manusia,
ada sesuatu baru kita berilmu tentang sesuatu. Nah, ilmu Allah menjangkau, meliputi segala yang ada, dan tidak ada yang luput, tidak ada yang hilang, tidak ada yang tidak dikatakan Allah Subhanahu wa Ta'ala di alam semesta. Dan ilmu Allah itu azali, tidak ada awal, tidak ada permulaan, tidak bertambah, tidak berkurang. Dan tidak ada yang tidak terpantau, yang terjadi begitu saja tanpa Allah, tanpa diketahui Allah. Inilah yang dituju dalam firman Allah surah Al-An'am misalnya, bahwa tidak gugur satu buah biji dimanapun biji itu berada ke bumi, dan tidak tanggal satu helai daun walaupun daun itu berada di hutan yang sangat lebat sekali, kecuali atas ilmu Allah. Maka bagi Allah tidak ada yang kebetulan. Kebetulan itu adalah istilah kita manusia. Segala sesuatunya sudah tercakup, diliputi oleh ilmu Allah, pengetahuan. Maka segala yang terjadi, yang berlaku, termasuk pada diri kita pun, belum ada kita, bahkan belum ada nenek moyang kita, malah belum ada alam semesta. Semuanya itu sudah dalam ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak meleset, tidak ada yang meleset sedikit. Maka apa yang terjadi bagi kita itu tidak menyimpang daripada ilmu Allah, tidak menyimpang. Ini yang kita imani. Satu, rasanya sudah kita jelaskan dalam kajian-kajian yang lalu agak panjang lebar tentang Allah itu alim. Allah itu alim. Yang kedua tentang kitabah, penulisan kitabah. Yaitu kita harus mengimani, meyakini bahwa segala sesuatunya yang telah Allah tetapkan, Allah putuskan, Allah takdirkan di alam semesta ini telah tertulis berdasarkan ilmu Allah. Namanya kitabah, penulisan. Ini pun telah pernah kita jelaskan bahwa segala sesuatunya di alam jagat raya, alam semesta ini, semuanya telah diperintahkan oleh Allah untuk menulis, dari yang sekecil-kecilnya sampai yang sebesar-besar, berdasarkan ilmu dan kebijakan Allah. Ketika kita mengupas dan memahami surat Al-Hadid tempoh hari, surat ke-57 ayat 22, bahwa tidaklah terjadi suatu musibah di bumi atau pada dirimu melainkan sudah ditulis fi kitabin, dalam satu kitab. Ini wajib kita imani dan harus kita ulang-ulang lagi. Namanya keyakinan kita, keimanan kita, kepercayaan kita adanya penulisan kitab, adanya penulisan. Maka segala yang terjadi ini sesuai dengan apa yang telah tertulis. Menurut riwayat hadis Imam Abu Dawud daripada Abu Hafsah disebutkan bahwa Abu Hafsah berkata kepada Ubadah bin Samit,
di mana Ubadah bin Sabit ini pernah berkata kepada anaknya, katanya, wahai anakku, sungguh kamu tidak akan merasakan manisnya keimanan sebelum kamu meyakini bahwa apa yang telah ditakdirkan mengenaimu, menimpamu, pasti akan terjadi dan tidak akan meleset. Dan apa yang telah ditakdirkan tidak mengenaimu, pasti tidak akan menimpamu. Sebelum engkau meyakini, mempercayai, engkau belum akan bisa merasakan manisnya keimanan. Di kita, saya terutama, ini agak kurang kuat, kurang yakin. Kita ulang, segala apa yang telah ditetapkan dan dituliskan, apa yang akan menimpa kita tidak akan pernah meleset. Dan segala apa yang tidak akan menimpa kita, sebagaimana telah ditetapkan dan dituliskan dalam ketetapan Allah, maka itu juga tidak akan menimpa. Kalau sudah yakin engkau kepada ini, hai putraku, kata Abu Musa saat Ubadah bin Sabit, engkau sudah bisa menikmati manisnya keimanan. Katanya, karena aku telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, Inna awwala ma khalaqallahu al-qalam. Sesungguhnya yang mula-mula sekali atau yang pertama kali diciptakan Allah adalah al-qalam, pena. Tapi jangan gambarkan pena ikut termasuk gaib. Yang jelas kalam itu tugasnya menulis. Kita tidak diperintahkan untuk mengkhayalkan bentuknya, besarnya, warnanya, terbuat dari apa, letaknya di mana. Yang jelas kita mengimani ada nun wal qalami wa ma yastur. Inilah makhluk yang pertama kali Allah cipta, al-qalam. Inna awwala ma khalaqallahu al-qalam. Faqala, maka Allah berfirman kepada al-qalam ini, uktub, tulis. Qal Rabbi wa madza. Pena itu berkata, apa yang akan aku tulis? Qal, berfirman Allah, uktub maqadira kulli syai'. Tugasmu mencatat, menulis maqadir, segala takdir, segala takdir, segala takdir sesuatu. Kata tapi masa sampai hari kiamat. Artinya apa? Segala sesuatu yang telah ditetapkan akan terjadi, akan berlaku di alam semesta, alam jagat raya, tulis semua. Sehingga tidak ada yang luput. Tidak ada luput walaupun sedikit, tidak luput. Walau hanya tangan kita digigit nyamuk atau kaki kita ngilu, semuanya telah diperintahkannya untuk menulis sampai apapun yang akan terjadi, yang akan berlaku, berakhir alam semesta ini. Ini sabda Rasulullah, kata si Ubadah bin Sabit kepada anak. Lalu dia berkata lagi,
wada bin Sabit, wahai putra, aku juga mendengar beliau bersabda, man mata ala ghairi hadza falaysa minni. Siapa saja yang mati tidak dalam keyakinan seperti ini, falaysa minni, maka dia tidak termasuk dalam golongan. Siapa saja yang mati tidak dalam i'tikad, tidak dalam keyakinan seperti ini, apa itu? Bahwa segala sesuatunya sudah ditetapkan dan tidak akan menimpa kecuali apa yang telah ditetapkan menimpa dia. Dan akan menimpa apa yang telah ditetapkan itu menimpa di alam sana. Siapa yang mati tidak berkeyakinan seperti ini, maka dia tidak termasuk golongan. Hadis ini riwayat Imam Abu Dawud, Imam Tirmizi dalam Al-Qadarnya, dan tercatat sebagai hadis sahih. Bisa dirujuk kepada kitab hadis sahih Sunan Abi Dawud. Bapak dan Ibu, barangkali ini perlu dijelaskan sedikit supaya jangan ragu kita. Begini, dalam hadis Tirmizi kita ambil keterangan. Hadis riwayat Imam Tirmizi daripada Ibnu Abbas, dia berkata, katanya, suatu hari aku berada di belakang Rasulullah. Ketika itu aku berboncengan dengan beliau naik kendaraan. Kata beliau, ya gulam, wahai anak. Ibnu Abbas namanya kan Abdullah, putra daripada Abbas, maka populer nanti disebut dengan Ibnu Abbas. Ya gulam, wahai anak, ini u'allimuka kalimat, sesungguhnya aku akan mengajarimu beberapa kalimat. Yang pertama, yahfazillah yahfazka, pelihara Allah atau jagalah Allah, niscaya Allah juga akan menjagamu. Disebutkan dalam uraiannya, peliharalah aturan-aturan Allah, perintah-perintah Allah, larangan-larangan Allah, maka Allah langsung juga yang akan memelihara. Ihfazillah tajidhu tujahak. Yang kedua, pelihara Allah, niscaya engkau akan dapati Allah itu akan selalu bersamamu, menjagamu, memeliharamu, melindungi, menunjukimu, menuntunmu. Itu yang kedua. Yang ketiga, idza sa'alaka fas'alillah. Apabila engkau minta, mintalah kepada Allah. Karena alam semesta inilah milik yang punya. Yang keempat, wa idza sta'anta fasta'in billah. Jika engkau minta tolong atau memohon pertolongan, mohon pertolongan kepada Allah. Karena Dia Maha Kuasa dan Maha Berkuasa. 4. Wa'lam, wahai anak, ketahuilah, annal ummata la bijtama'a ala ayyam fa'uka bi syai' lam yanfa'uka illa bi syai'in qad kataballahu lak. Wahai anak, ketahuilah bahwa annal seandainya umat ini semuanya bersatu padu, ijtama' bersatu padu, ala ayyam fa'uka, mereka bersatu padu untuk memberikan suatu manfaat agak sedikit kepadamu, menolongmu kah, membantumu kah, memberikan sesuatu kah, walaupun agak sedikit, bisyai, sedikit saja. Lalu mereka bersatu padu untuk itu, memberikannya kepadamu, membantumu, menolongmu, atau memberikan kemanfaatan kepadamu. La yanfa'uka, la yanfa', lam yanfa',
mereka tidak akan bisa mendatangkan manfaat itu kepada walaupun sedikit, illa bisyai'in kata Allah, melainkan yang kau terima, yang kau dapat adalah sesuatu apa yang telah Allah tuliskan juga untukmu di alam sana, tertulis. Sebaliknya, walau ijtama'u, jikalau mereka juga bersatukan ala ayyadun, untuk mendatangkan kemudaratan, mencelakakan misalnya, menimpakan sesuatu yang menyakitkan atau mengganggu, bersatu padu mereka untuk itu. Juga tidak akan menimpa, tidak akan menginai, walaupun agak sedikit, melainkan apa yang telah ditetapkan di alam sana, dituliskan dalam sana, bahwa itu akan menimpa juga. Kata beliau selanjutnya, rufi'atul aqlam, pena telah diangkat, wajah tersuruh, dan lembaran-lembaran telah mengering. Ini kata kinayah namanya. Suatu kata kinayah dalam arti bahwa pena telah diangkat, pena tidak akan menulis lagi. Sudah habis yang akan dituliskan. Lembaran-lembaran telah kering, tidak ada lagi tambahan. Dalam arti apa? Bahwa segala yang akan berlaku, yang akan terjadi telah dituliskan, tidak ada lagi tambahan, tidak ada lagi pengulangan. Artinya sesuatu yang akan menimpamu tidak akan menyelesaikan, dan sesuatu yang tidak akan menimpamu juga tidak akan kena, karena tidak ada lagi penambahan, tidak ada lagi pengulangan, semuanya sudah tertulis di alam sana, sudah habis. Tidak akan mengalami perubahan. Yang mengalami perubahan itu dari catatan mereka. Nanti kita lihat dalam catatan mereka. Dari sini harus kita paham, merujuk kembali kepada kajian Al-Qaw berdasarkan surah Al-Hadid. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha. Tidaklah menimpa atau terjadi suatu musibah di bumi ini atau pada diri kecuali sesuatu yang telah ditetapkan. Artinya apa? Keimanan kepada takdir itu rukun yang kedua adalah kita mengimani adanya penulisan dan pencatatan yang akan berlaku, yang akan terjadi di alam semesta ini jauh sebelum Allah ciptakan. Tadi dulu 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan alam semesta. Semuanya telah ditetapkan oleh Allah Ta'ala. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, Imam Tirmizi, kataballahu maqadir al-khalaiq qabla an yakhluqa as-samawati wal ardi bi 50 alf sana. Kataballahu maqadir al-khalaiq, Allah menulis takdir-takdir yang akan berlaku untuk semua makhluk sebelum ayat lukas samawati wal ardh, sebelum dia menciptakan langit dan bumi bi 50 alf sana, 50.000 tahun.